Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa melayani Anda di dalam acara Worship Night pada hari ini. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh membuka hati dan menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan menjamah hidup kita, memberikan damai sejahtera, ketentraman, dan saya percaya di tengah segala pergumulan yang saudara alami, tetap ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberikan kemenangan. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Berbuah. Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Buah artinya perbuatan baik yang kita munculkan setelah kita diselamatkan. Saya yakin hati yang bertobat itu hanya Tuhan yang lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang lain. Karenanya Tuhan mau kita sungguh-sungguh menampilkan perbuatan baik sebagai tanda bahwa kita sudah lahir baru. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, Alkitab berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata karena anugerah Allah, pemberian dari Tuhan yang kita terima dengan iman. Jika demikian, bagaimana fungsi daripada perbuatan baik? Ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Berarti perbuatan baik itu penting sebagai bukti bahwa kita sungguh beriman. Iman tanpa perbuatan baik adalah mati. Jadi iman sejati diwujudkan di dalam kebaikan. Tetapi kebaikan sendiri tanpa iman kepada Kristus tidak menyelamatkan. Dengan kata lain, perbuatan baik adalah buah keselamatan, bukti keselamatan. Nah saudara, jadi Tuhan mau kita memiliki hidup yang berbuah. Buah yang pertama yang kita akan soroti hari ini adalah buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Apa itu pertobatan? Pertobatan adalah perubahan sikap di dalam diri kita. Sedangkan buah pertobatan adalah pernyataan kelakuan di luar atau bukti pertobatan. Dengan kata lain, yang di luar memang tidak selalu menunjukkan apa yang ada di dalam. Tapi apa yang di dalam ini pasti akan nampak di luar. Ada orang bilang gini, "Saya percaya sama Tuhan Yesus." Kalau gitu Anda sudah dibaptis? Oh belum, tapi jelas hati saya percaya sama Tuhan. Nah, ada ungkapan berkata, dalam laut dapat diduga, hati orang siapa tahu. Dari mana kita tahu bahwa hatinya sungguh percaya kepada Tuhan? Bukankah itu harus diwujudkan di dalam tindakan, di dalam bukti buah daripada pertobatan tersebut? Kalau tidak kan cuma sekedar ngomong saja tanpa ada pembuktian. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Masalahnya sekarang ini ada banyak orang mengaku diri Kristen tapi hidupnya tidak menunjukkan perbuatan baik. Susah dibedakan mana orang Kristen sejati dan bukan. Karena banyak Kristen itu KTP, Kristen tanpa pertobatan. Di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja saleh, di luar gereja salah. Nah kalau begini bagaimana kita bisa dibedakan dari orang dunia? Ada cerita satu kali terjadi peperangan antara orang Jepang lawan orang China, saudara. Dan ini membingungkan karena apa, saudara? Karena warna kulit sama-sama kuning, sama-sama sipit, pokoknya mirip lah. Tapi akhirnya jenderal perang dari China tahu membedakannya. Dia bilang, "Kalau kamu lihat ya, ada orang lagi cuci muka, lalu cuci mukanya itu anduknya yang goyang-goyang, itu artinya China.
Tapi kalau lagi cuci muka, kepalanya yang goyang-goyang, anduknya diam, itu Jepang. Nah kamu tembak itu orang katanya. Nah saudara, ini tentu cerita ya. Jadi orang China sama Jepang walaupun mirip bisa dibedakan. Nah pertanyaannya sekarang, apa bedanya kita dengan orang dunia? Kalau orang dunia suka bohong, orang Kristen juga suka bohong. Apa bedanya? Orang dunia utang gak mau bayar, orang Kristen juga utang kagak mau bayar. Lalu apa bedanya? Orang dunia membungakan uang, orang Kristen membungakan uang. Lalu apa bedanya? Kehidupan kita setelah percaya Yesus harus berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Mestinya itu lagu kehidupan kita. Ku takkan seperti dulu lagi. Karena kita berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Lagu kita tidak boleh, aku masih seperti yang dulu. Dulu berdosa, sekarang masih berdosa. Dulu bohong, sekarang masih bohong. Saya yakin pada akhir zaman ini Allah sedang melakukan pemisahan antara lalang dan gandum, antara kambing dan domba, antara anak darah yang bodoh dan anak darah yang pandai. Akan ada pemisahan sehingga benar-benar buah pertobatan itu mesti nyata dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan sejati. Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi yang jahat akan semakin jahat, tapi yang benar akan semakin benar. Tidak bisa lagi kompromi, hitam atau putih, bukan abu-abu. Saudara-saudara, jadi kita kalau mau jadi Kristen 100% itu nggak usah sama sekali. Karena Tuhan sedang melakukan pemisahan, penampian. Sehingga dalam Maleakhi 3 ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan yang tajam antara orang yang takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Jadi yang Tuhan cari bukan hanya orang Kristen yang sekedar aktif ke gereja, tahu ayat firman, tapi ada perubahan hidup yang nyata dalam dirinya. Dan itulah yang disebut buah pertobatan. Before and after terima Yesus, mesti ada beda yang mencolok. Satu kali ada seorang yang bersaksi di gereja. Saudara-saudara, dulu Tuhan pernah membuat mujizat. Air biasa dirubah menjadi air anggur. Tapi dalam hidup saya mujizatnya lebih hebat. Air anggur berubah jadi televisi. Air anggur berubah jadi lemari es. Air anggur berubah jadi sepeda motor. Air anggur berubah jadi mobil. Jemaat bingung, maksudnya apa ini? Lalu dia bilang, saya ini dulu pemabuk. Kalau saya punya uang, saya foya-foya. Saya belanjakan untuk hal-hal yang tidak terlalu berguna. Saya mabuk-mabukan, saya minum minuman keras. Saya tidak pernah kasih uang untuk istri dan anak sehingga mereka sangat menderita. Tetapi setelah saya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, saya bertobat. Setelah saya bekerja, uangnya tidak lagi saya gunakan untuk mabuk-mabukan, tetapi saya berikan untuk keluarga dan mereka beli televisi, beli keperluan yang lain. Jadi mujizatnya dalam hidup saya lebih hebat dari air biasa jadi air anggur, tapi air anggur berubah jadi perabot rumah tangga. Saya rasa itulah perubahan yang nyata yang mesti kita lihat dan tunjukkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya benar-benar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menunjukkan buah pertobatan. Dan kalau kita sungguh-sungguh bertobat, hidup takut akan Tuhan, tantangan, pergumulan apapun yang saudara alami, pasti ada jalan keluar. Karena akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Siapa di antara kita yang hari ini mau berkata, Tuhan lihat hati saya, kalau ada hal yang tidak berkenan di hatiku, cabut itu. Supaya hidup saya makin berkenan kepadamu. Dan saya sungguh-sungguh menunjukkan buah pertobatan, yaitu kehidupan yang saleh setelah saya percaya. Kalau itu doa saudara, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus yang telah masuk dalam hati kami, merubah hidup kami menjadi baru. Roh Kudus itu berkuasa menjadikan kami
lebih daripada pemenang, mengatasi segala tantangan, kesulitan dalam hidup kami, termasuk kelemahan-kelemahan, bahkan dosa-dosa yang selama ini mengikat kami. Kami mau menjadi orang yang sungguh menunjukkan buah pertobatan karena Kristus yang nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami. Tuhan juga kiranya menolong kami kalau ada yang sakit, ada yang punya masalah keluarga, masalah pekerjaan atau masalah apapun. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan kalau kami selalu taat kepada firman Tuhan, ada kemenangan, ada jalan keluar, ada mujizat yang terjadi ketika kami mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin.